Syekh Siti Jenar lahir pada tahun 1401 di Blambangan, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan belajar agama Islam sejak kecil. Pada usia muda, Syekh Siti Jenar belajar tasawuf dan menjadi murid dari Syekh Maulana Maghribi, seorang ulama terkenal dari Mekah. Simak selengkapnya. Namun sebelum menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Sahabat Sabda, pada saat itu Jawa masih banyak dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme. Syekh Siti Jenar mencoba untuk mengajarkan Islam dengan cara yang berbeda dari ulama pada umumnya. Ia mengajarkan bahwa Allah dapat ditemukan di dalam diri manusia dan bahwa manusia harus mencari kebenaran di dalam dirinya sendiri. Ia juga mengajarkan bahwa semua agama memiliki kebenaran masing-masing dan bahwa tidak ada suatu agama yang lebih benar dari yang lain. Ajaran Syekh Siti Jenar ini memicu kontroversi di kalangan ulama. Banyak yang menganggapnya sebagai sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Namun banyak pula yang menganggapnya sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Pada tahun 1460, Syekh Siti Jenar dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di Jawa. Namun pada saat itu terjadi pergolakan politik di Jawa. Raja Majapahit Brawijaya kelima ingin menguasai wilayah-wilayah kecil di Jawa Timur dan menghancurkan pengaruh-pengaruh agama di wilayah tersebut. Syekh Siti Jenar menjadi salah satu target sasaran Raja Majapahit karena dianggap sebagai tokoh yang membangkang. Pada akhirnya Syekh Siti Jenar dibunuh oleh pasukan Raja Majapahit pada tahun 1460. Kematian beliau membuat masyarakat Jawa terkejut dan sedih. Namun dia tetap dihormati sebagai tokoh sufi yang sangat berpengaruh di Jawa. Banyak kisah-kisah legenda yang berkembang tentang kehidupan dan ajaran Syekh Siti Jenar. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang kemampuannya untuk berjalan di atas air. Konon ia dapat melintasi sungai yang besar dengan berjalan di atas permukaan air. Kisah ini menjadi bukti bahwa Syekh Siti Jenar memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa. Selain itu, ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar banyak diabadikan dalam bentuk puisi dan lagu-lagu. Salah satu karya sastra yang terkenal adalah Serat Bab Suro yang ditulis oleh salah satu murid Syekh Siti Jenar yang bernama Sunan Kalijaga. Serat ini menggambarkan tentang kehidupan spiritual Syekh Siti Jenar dan ajaran-ajarannya yang penuh dengan makna. Ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar juga masih relevan hingga saat ini. Ia mengajarkan tentang pentingnya mengenal diri sendiri dan mencari kebenaran di dalam diri sendiri. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya menghargai perbedaan dan tidak menilai satu agama lebih benar dari yang lainnya. Namun, ada juga yang menganggap bahwa ajaran Syekh Siti Jenar sangat kontroversial dan menyimpang dari ajaran Islam. Meskipun kontroversial, Syekh Siti Jenar tetap dihormati oleh masyarakat Jawa dan menjadi bagian dari tradisi dan budaya Jawa. Banyak tempat-tempat di Jawa yang dianggap sebagai tempat bersejarah terkait dengan Syekh Siti Jenar, seperti makamnya di Desa Giri, Jawa Timur. Dalam perkembangan sejarah Indonesia, ajaran Syekh Siti Jenar juga mempengaruhi gerakan keagamaan seperti kejawen dan kebatinan. Gerakan ini menggabungkan ajaran Islam dan kepercayaan-kepercayaan animisme dan dinamisme yang ada di Jawa. Namun penting untuk diingat bahwa ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar perlu dipahami secara tepat dan tidak dipahami secara salah kaprah atau disalahgunakan untuk membenarkan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Kita perlu mempelajari ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dengan cara yang benar dan objektif agar dapat memahami maknanya dengan tepat. Dalam hal ini, peran akademisi dan para ulama dalam mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar sangat penting. Mereka dapat membantu menyebarkan pemahaman yang benar tentang ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dan mencegah pemahaman yang salah kaprah atau disalahgunakan.
Dalam kesimpulannya, Syekh Siti Jenar adalah tokoh sufi yang kontroversial namun berpengaruh di Jawa pada abad ke-15. Ajaran-ajarannya tentang kesetaraan agama dan pencarian kebenaran di dalam diri sendiri masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Namun ajaran-ajaran tersebut tetap relevan dan mempengaruhi gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dengan tepat dan objektif agar dapat memahami maknanya dengan benar dan mencegah pemahaman yang salah kaprah. Sahabat Sabda, banyak berbagai versi tentang kisah, ajaran, dan meninggalnya tokoh sufi Syekh Siti Jenar ini. Semoga kita bijak dalam menyikapi berbagai versi yang disuguhkan kepada kita tentang mengenai kisah Syekh Siti Jenar ini. Wallahu a'lam. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin melengkapi atau ingin meluruskan, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.